Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razi PK Putra di channel Maliun Tinuvu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di bulan November. Sekarang tanggal 1 November 2024 jam 8 lewat. Masih pagi ya. Cuma ini masih mendung. Padahal udah jam 8 lewat ya. 8 lewat berapa sekarang? 8.19. Hari ini temanya gue mau berangkat kerja lagi sih, kayak biasanya. Ini rutenya mau ke BNS. Dan sedikit intermezzo juga, kalau sekarang ini udah tahun kedua gue ngejalanin ini channel YouTube. Udah 2 tahun gak kerasa ya. Pertama kali upload video itu tanggal 27 Oktober 2022. Nah, yang belum nonton videonya, kalian nanti tinggal klik aja di pojok kanan atas. Itu malah gue sengaja desain jadi video perkenalan. Dan sekarang subscribernya masih di angka 450-an. Dan ya sekarang udah 2 tahun berkecimpung di YouTube. Meskipun masih belum sampai di 1000 subs dan 4000 jam tayang. Di video kali ini ada sih yang sebenarnya mau gue bahas. Tapi sebelum itu gue mau isi bensin. Seperti biasa ngisi bensin lagi di tempat langganan. Karena rutenya agak jauh ke BNS dari rumah tadi. Cuma sebelumnya sempat singgah di bengkel dulu karena rantainya udah kendor, jadi harus di setel lagi. Kok masih mendung ya? Tapi sekarang kelihatannya masih mendung, cuma nggak tahu nanti siang sama sorenya gimana. Bentar, isi bensin dulu. Lah, orangnya mana? Hei, bensin! Oh, mau isi sendiri, ha? Biasanya juga diisiin. Yang 12. 1. Disuruh lagi saya berjaga di BNS. Kurang orang yang berjaga. Hah? Ish. Masih pagi, jangan marah-marah. Iya, apa mau ke BNS lagi? Kan jauh dari rumah. Aduh, galak amat. Oke, makasih. Jangan sering marah-marah, cepat tua nanti muka itu, leh. Saya pergi dulu ya. Dah. Oke. Bensin sudah terisi, kita lanjut jalan lagi. Yang mau gua bahas itu sebenarnya action cam yang gua pakai sekarang ya, dari Yicam basic, tapi yang udah mod mic. Waktu itu gue beli di bulan April
akhir Maret ya kayaknya gue beli. Pas pertengahan April baru sampai. Harganya sekitar 600 ribuan. Tapi bonusnya tapi dapat banyak perintilan waktu itu. Udah dapat action cam, baterai 2, waterproof case, side case, tongsis. Lumayan kan? Dapat tongsis cuy. Sama mic eksternal tentunya, karena ini udah versi mod mic. Cuma mic-nya itu kayak rada-rada kurang bagus ya, karena apa namanya, suaranya agak clipping, agak pecah sedikit. Ini talinya jaket kenapa sih? Aduh, enggak. Minggir dulu lah. Sambil lanjut bahas, ini bonusnya kan perintilannya banyak. Dapat khusus kalau frame case, waterproof case itu gue gak pernah pakai karena gak pernah dipakai untuk ngerekam di bawah laut, di dalam waktu nyelam gitu, gak pernah. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana impresinya setelah sekitar kurang lebih 6 bulan kayaknya ya, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan pakai ini action cam. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Nah, di video ini gue mau jelasin nih, sambil berangkat kerja kan. Jadi yang pertama, kualitas gambar pasti. Alasan kenapa gue beli ini action cam karena Brica B Pro 5 gue kualitas gambarnya kayak gimana gitu. Untuk pemula sebenarnya masih bisa direkomendasikan untuk beli. Tapi setelah 1 tahun gue pakai, gue jadi berpikir gue harus upgrade action cam lagi. Tapi dana gue belum cukup untuk sekedar beli GoPro waktu itu. Kan sekarang udah banyak yang jual GoPro bekas yang mulai dari GoPro Hero 7 ke atas, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya kan. Akhirnya ya gue beli ini aja sekalian, Gcam yang basic kayak gini tapi yang versi Inter. Sebenarnya ada versi Cina, tapi beda di beberapa bagian, seperti bagian belakang tutup baterai, kapasitas baterainya juga. Sedangkan sisanya sama aja sih. Sama bagian bawahnya juga ada bedanya tuh dikit. Tapi spek dasarnya sama aja. Nah, dari kualitas gambarnya sendiri, kalau ngerekam pagi, siang, atau sore, selama settingannya sesuai ya, dia tone warnanya kayak lu pakai kamera Canon, kamera yang memang bener-bener kamera tuh, yang DSLR atau mirrorless, tone warnanya masih mentah kayak pudar begitu. Warnanya nggak begitu mencolok. Jadi enak banget kalau gua mau color grading pas post processing, pas ngedit videonya kan. Itu enak banget ngeditnya. Mau dibikin oversaturated, saturasinya over ya terserah, tapi yang nggak enak juga liatnya, nanti yang ada malah bikin sakit mata guys. Ngedit bisa, tapi ya seperlunya aja. Kalau bisa jangan sampai terlalu terang, warnanya gak terlalu over. Kalau dari foto juga sama, dia resolusi maksimalnya di 16 megapiksel kalau untuk ngambil gambar. Waduh, hampir nabrak. Resolusi maksimal di 16 megapiksel. Nanti gua tampilin contoh fotonya di video ini ya. Baik siang atau malam, kalau cahayanya memang cukup, ya oke-oke aja. Kecuali kalau di zoom baru kelihatan tuh noise-nya dikit, tapi masih gak separah itu, masih enak untuk dilihat. Yang kedua,
pengoperasiannya yang simple ya, gak simple amat sih, karena nanti gue pasti akan jelasin kekurangannya pakai action cam yang kayak gini. Begitu kita pertama kali nyalain kameranya, itu udah langsung di mode video guys. Kalau mau pindah ke mode foto, tekan aja sekali tombol powernya. Terus kita juga bisa tanda itu kalau di mode foto, lampu indikator di bagian belakang, di bagian atas sama di bagian bawah itu mati. Nanti kalau kita jepret gambar di mode foto itu, lampunya nyala sekali terus mati. Ya berkedip doang sih. Kalau di mode video, itu lampu indikatornya tadi kan warnanya merah, dia akan nyala terus. Terus pada saat ngerekam kayak gini, lampu indikator di depannya kalau kalian bisa lihat di tombol power itu berkedip-kedip warna biru. Selain itu, kalau baterainya kita mau tahu sisa berapa persen, itu juga bisa sebenarnya dilihat dari indikator di tombol powernya. Nanti kalian bisa lihat di video ini, gua cantumin detailnya ya. Ada warna biru, ungu sama merah. Kalau merah itu berarti udah lowbat intinya, jadi harus dicas lagi. Baterai yang gue pakai sekarang itu dengan kapasitas 990 mAh sebagai bawaan dari Gcam Inter, Gcam versi Inter. Kalau yang versi Cina, nah itu gue juga dapat baterainya tuh, baterainya versi Cina 1010 mAh. Nah itu kalau kemudahan pengoperasiannya ya. Indikator-indikatornya kalau nggak perlu terlalu lama dipelajari pasti udah hafal sih. Ada lampu indikator di depan, bagian atas, dekat tombol shutter. Di belakang juga ada, di dekat port kartu memori, sama di bagian bawah. Belum lagi ada juga bunyi beepnya itu, bisa diatur mau yang volumenya rendah atau volumenya tinggi atau dimatiin aja. Kalau dimatiin kan bagus, bisa lebih menghemat baterai. Cuma gua setting di sini biar tetap nyala terus. Karena faktor yang bikin kamera ini sebenarnya awet di baterai untuk pemakaiannya adalah karena nggak ada layarnya. Nanti gue jelasin belakangan deh soal ketiadaan layarnya. Yang ketiga, kualitas suara ya. Ini ada kelebihan dan kekurangan juga sih sebenarnya. Kalau untuk mic internalnya, kalau bikin daily vlog biasa kan, oke, nggak ada masalah, masih bisa nangkep suara dari berbagai arah, atau istilahnya itu omnidirectional. Gua ngerasain suaranya jernih. Cuma ya kalau di tempat yang terlalu banyak anginnya pasti noise banget sih, ngeganggu banget. Cuma yang bikin gua gak nyangka itu adalah sebenarnya ini kamera punya fitur 3D noise reduction. Berarti ya sebenarnya kameranya ada built-in noise reduction di dalamnya tanpa harus pakai ini, apa namanya, pakai dead cat segala di mic internalnya ya. Kan mic internalnya posisinya di atas bagian atas kamera. Terus untuk kualitas audionya ketika dipakai mic eksternal kayak gini, atau gantung di mana micnya. Misal gua kalau jepit di baju, suara gua masih ketangkap jelas, gak mendem. Itu enaknya. Kalau gak mendem berarti oke. Kalau mendem berarti harus mic itu harus dekat banget dengan mulut baru bisa kedengaran jelas. Kalau di helm begini pasti ketangkap lebih jelas lagi sih. Tapi suara sekitar, nah ini suara sekitar nih, noise di sekitar itu malah kayak kurang kedengaran. Tapi gak separah Brika B Pro 5 kemarin waktu dipakein mic eksternal bawaannya. Ini jauh lebih baik di Gcam Inter guys. Jauh lebih baik, beda banget dengan Brika B Pro itu tadi. Kalau kalian tanya di mana tuh kamera sekarang, itu kameranya gue simpan di kamar, gak pernah gue pakai lagi. Tapi baterainya gue cabut. Sedangkan Gcam ini juga kan baterainya biasa gue cabut, baru bener-bener gue pasang kalau gue mau pakai, entah itu bikin konten kayak gini, bikin konten atau setting-setting kameranya. Nah gitu.
Terus yang keempat kayaknya ya, mode-mode lain di action cam ini. Sebenarnya masih banyak sih mode lain di kamera ini, tapi harus dihubungkan dulu ke HP lewat wifi. Wifi nya itu dari kamera ini. Nah, ada video slow motion, ada time lapse, ada itu kalau yang mode video ya. Kalau di mode apa namanya, time lapse tadi ada slow motion, terus ada di foto itu ada mode burst, ngambil beberapa gambar dalam satu kali jepret. Cuma gue belum pernah ngetes mode burst itu kayak gimana. Paling mentok itu cuma ngambil foto atau sama ngambil video kayak sekarang ini. Aduh, nyebrangnya mikir-mikir juga lah. Masa langsung menutup jalan kayak gitu. Kalau tadi gua laju bisa nabrak itu, apalagi kalau sampai telat ngerem, bahaya itu namanya. Balik lagi ke kamera tadi, ada slow mo, burst, time lapse, sama mode normalnya ya video sama foto doang. Kayak sekarang ini mode video normal ya. Ada loop recording juga, cuma nggak pernah gua aktifin. Loop recording itu bisa diaktifin kalau misalnya kalian mau pakai nih kamera jadi dashcam. Banyak sih sekarang dashcam yang dijual untuk mobil. Dan ya sebenarnya action cam itu pada umumnya juga bisa dibikin jadi dashcam. Tinggal dicolok di, kalau action cam zaman sekarang ya, dicolok di sumber dayanya untuk ngecas. Begitu dihidupin, itu bisa langsung ngerekam. Itu enaknya dia. Jadi amit-amit kalau misalnya ada kecelakaan di depan kita atau di belakang, itu bisa kelihatan. Apalagi kalau misalnya kita terlibat dalam kecelakaan tersebut, kita bisa jadiin bukti kronologi kecelakaan kayak gimana kan. Terus yang kelima, pilihan resolusi. Yang gue pakai sekarang itu palingan di 1080p dengan frame rate 60 fps, 60 bingkai per detik, atau bahasa Inggrisnya frame per second. Kadang-kadang gue pakai 1080p di 30 fps juga. Terus untuk settingan kualitas videonya ada 3 kan, ada low, medium, sama high. Saya untuk sekarang ini gue pakai yang mode normal sih, yang sedang lah. Soalnya kalau gue pakai yang mode high itu bisa, tapi setiap 10 menit videonya akan kebagi lagi. Jadi setiap videonya udah 10 menit pasti kebagi lagi. Setelah itu 10 menit dibagi lagi. Jadi misalnya kalau ngerekam sekitar 30 menit, mungkin akan ada 3 sampai 2 atau 3 video lah dalam satu kali rekam. Dan itu juga kapasitasnya lumayan gede. Makanya gue pakai mode normal aja kayak sekarang ini. Toh nggak begitu terlalu di notice juga kan begitu video ini kalau udah gue upload. Sebenarnya masih banyak pilihan resolusi lain. Paling tinggi itu 2K, resolusi 2K di 30 fps. Cuman belum pernah gua ngetes pakai resolusi 2K. Resolusi paling rendahnya itu 480 pixel. Wah, itu udah burek banget kalau mau pakai 480 pixel. Nanti gua screenshot pilihan resolusinya di aplikasi J-Action, baru gua cantumin di video ini. Terus yang terakhir, harganya yang terjangkau. Dulu kalau apa namanya, waktu kamera ini masih baru, harganya itu sekitar 1 jutaan lebih. Tapi sekarang karena ini udah jatuhnya jadi kamera bekas, harganya bisa turunnya jauh banget. Tadi aja gua bilang ini gua beli kamera ini di harga 600 ribuan, tapi udah dapat banyak perintilan, dapat banyak bonus. Itu dia menangnya kalau gue beli kamera bekas kayak gini. Untung masih berfungsi normal guys.
Itulah sebabnya mengapa dari beberapa tahun belakangan gue biasa lihat di YouTube masih banyak yang nge-review nih kamera. Di Facebook itu biasanya masih ada yang nyari nih kamera Gcam. Bahkan ada yang sampai nyari batangan doang, maksudnya nyari kamera doang tanpa perintilan lain. Nah, kalau nyarinya kamera yang batangan doang, kamera aja, itu harganya bisa lebih murah lagi. Terus kalau kalian mau nyari kamera kayak gini yang gua pakai sekarang, masih gampang kok. Banyak yang jual di online shop kayak di Tokopedia atau di Shopee atau di Facebook juga ada itu. Malah nanti kalau gua punya uang lagi, gua pasti akan beli lagi satu. Karena sebenarnya gue juga kesengsem sama, ngidam banget sama ya Y2 4K. Lebih enak lagi pengoperasiannya karena udah ada layar touchscreen di belakangnya yang jelas. Dan tentu saja ada yang versi mode mic juga. Nanti mau nyari yang paket motovlog. Yang jelas sekarang nabung dulu lah kalau mau beli kayak gitu. Soalnya itu harganya masih di angka 1 jutaan tuh kalau Y2 4K atau Y-Lite, Y-Discovery. Soalnya itu juga masih banyak yang nari sih. Nah, itu tadi kayaknya ada 5 atau 6 kelebihannya ya. Sekarang gue mau bahas kekurangannya aja deh. Yang pertama, gak ada layarnya. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, itu faktor yang bikin baterainya awet itu karena gak ada layarnya. Di bagian belakang action cam ini itu langsung kelihatan tuh baterai sama 3 port. Sebenarnya 4. Jadi port apa saja yang di belakangnya itu ada port mic eksternal yang 3,5 mili, terus ada port mini HDMI, port USB tipe Type B untuk ngecas kameranya, ngecas baterainya, sama slot kartu memori. Jadi gua ulangi, ada slot kartu memori, jack colokan mic, mini HDMI, sama USB tadi. Ada 4 ya. Terus di sebelah kanannya itu ada baterai. Tutupnya itu dari besi ya. Jadi ya gitu doang. Jadi kita gak bisa lihat previewnya, hasil rekaman kita, hasil gambar kita ya waktu kita di mode foto, kalau tidak dihubungkan ke HP dulu. Itu pun sebenarnya dari port tadi yang gue bilang itu ada, sebenarnya ada tutupnya sih, cuman pas gue beli tuh udah gak ada karena tutupnya kecil, jadi gampang hilang kan. Pastinya begitu sih. Yang kedua, ini masih soal mau lihat previewnya sih. Kan tadi gue bilang harus dihubungkan dulu ke aplikasi, lihat wifi dari action cam itu sendiri. Nah, ini aplikasinya nggak ada tuh di Play Store. Dulu ada, namanya Y-Action sama Y-Pro. Kalau kalian mau cari tahu cara koneksinya ke HP, kalian tinggal cari tutorialnya di YouTube ya. Itu ada yang ngajarin, ada tutorialnya. Nah, masalahnya di mana kalian mau nyari kamera aplikasinya? Kalau di Android yang jadul, kayak di HP gua kemarin, Oppo A5 sama Vivo Y12i, itu masih bisa nginstal Y-Action. Masih bisa install Y-Action sama Y-Pro. Tapi kalau di Android terbaru kayak di HP Samsung gue sekarang, itu cuma bisa nginstal Y-Pro, karena di Y-Action tuh gak bisa nginstal lagi. Nyari link downloadnya di mana? Nah, kalian tinggal cari di Google sih sebenarnya. Kalau di Y-Action, saya ingat gue itu ada di versi 3.9.4. Atau nanti gua cantumin saja di
kolom deskripsinya ya untuk link downloadnya kalau kalian mau nyari ya. Yang ketiga itu masih di masalah lagi-lagi ya, masih di masalah menghubungkan kamera ini ke wifi, ke HP. Masih ada masalah lain sih. Kalau dihubungkan ke HP, kameranya jadi boros baterai. Udah mah cepat nguras baterai dan kameranya jadi panas juga, cepat panas. Ya sebenarnya itu problem yang gua temui juga dulu di B Pro 5 gua kemarin. Kameranya pasti cepat terkuras habis baterainya, jadi boros sama bikin cepat panas juga. Jadi biasanya kalau udah selesai setting kameranya, gue langsung matiin kameranya. Tapi gue gak mau langsung ngecas dulu tuh. Karena kalau dari yang tadi suhunya masih panas langsung dicas, takut nanti ini rusak baterainya, jadi kembung nanti. Syukur-syukur gue waktu itu dapat baterainya yang gak kembung ya, masih normal semua. Tapi untuk mencegah baterainya rusak, biasanya baterainya gak pernah gue pasang kalau nggak dipakai. Jadi apa namanya, gua lepas aja baterainya, ditaruh di kamar. Jadi biar dia kena suhu ruangan aja sih. Kebayang waktu itu gua beli ini kamera, baterainya cuma satu. Itu pasti jadi agak ribet untuk apa namanya, kalau mau ngonten banyak tapi baterai cuma satu ya agak susah sih. Agak susah untuk manajemennya. Yang berikutnya kelemahannya ya, kalau malam hari, ngerekam malam hari itu agak noise juga kalau ngerekam malam, kalau motovlog kayak gini. Pernah gua tes tuh berapa kali, saking jeleknya, jadi gua hapus aja. Karena prinsip gua kalau kontennya jelek, hasil videonya jelek, ya gua hapus, baru gua ngulang lagi dari awal. Nah terus apa lagi, masih di ngerekam malam hari ya, itu pernah gua lihat waktu berhenti di lampu merah di dekat Brimob Mamboro itu kan, pas arah pulang itu dari Palu, ternyata tiba-tiba viewnya jadi gelap banget. Jadi tersisa lihat yang lampu yang kelihatan cuma ini ya, di speedometer sama lampu depan, itu pun juga gak terang-terang amat, sisanya jadi gelap banget. Padahal sebenarnya di kondisi aslinya gak segelap itu. Sebenarnya gak segelap itu. Mungkin karena gua salah milih meteringnya kamera juga sih. Salah milih meteran. Metering. Aduh, salah lagi. Metering kameranya kan ada 3 untuk action cam ini: center, spot, sama average. Kalau ngerekam pagi sampai sore kayak gini, cuaca cerah, itu gue cuma pakai average doang, itu udah cukup. Katanya sih kalau mau ngerekam malam harus pakai mode spot meteringnya. Tapi gue belum pernah nyobain mode spot. Itu pun auto low light-nya gue hidupin juga waktu itu dengan resolusi 60 fps. Cuma memang benar sih, kalau di frame rate 60 fps shutter speednya yang dikorbanin, karena jatuhnya jadi lebih gelap nanti. Beda dengan kalau kita pakai frame rate 30 fps ya. Frame rate 30 fps. Terus kalau di dunia kamera profesional untuk ngerekam video, content creator profesional, kalau pakai frame rate 30 fps, shutter speednya harus 1/60. Jadi rumusnya dikalikan 2. Misal frame rate 30 fps, 30 dikali 2, itu harus 2 kali lipatnya.
Kalau misalnya 60 fps frame rate-nya berarti harus dikali 2. Jadi 1/120 di shutter speed-nya ya. Begitulah kurang lebih perhitungannya. Mungkin nanti gua akan coba lagi yang 30 fps aja untuk video berikutnya kalau gua ngerekam malam hari. Soalnya emang bener sih, di B Pro 5 aja itu kelihatan banget kecerahannya kalau antara frame rate 60 dan frame rate 30 itu. Kecuali kalau di tempat ngerekam di tengah kota yang banyak lampunya, itu masih bisa ngangkat sih, masih bisa kelihatan semua ya, apa yang ada di depan kita. Kelemahan yang berikutnya, tombol shutternya. Ini harusnya tombol shutternya masih bunyi klik gitu, kayak tombol wifi sama tombol di depannya, tombol powernya. Cuma ini ternyata agak mendem. Namanya juga kamera bekas ya, pasti adalah kekurangannya, minus-minusnya. Kalau yang gue punya sekarang itu minusnya di tombol shutternya udah mendem, tapi itu masih berfungsi loh. Kalau kita tekan itu masih bisa ngejepret foto, masih bisa ngerekam video. Itu enaknya dia. Terus kalau gue mau perbaikin di mana? Nyari jasa action cam, jasa service action cam itu susah loh. Kalaupun ada juga jauh. Itu masalahnya. Belum lagi kalau misalnya port jack mic-nya rusak. Ini aja gue lihat lubang colokannya gak rapi tuh pengerjaannya. Tapi masih berfungsi sih, dicolok, tinggal rekam, dan suaranya langsung masuk. Alasan lain gue beli ini action cam juga karena udah capek ngerekam terpisah terus pakai B Pro 5, karena suara mic-nya ampas banget. Terlalu dekat ke mulut jadi pecah banget. Aduh, bener-bener ngerasain 1 tahun susahnya itu action cam. Makanya gue beli ini Gcam aja. Itu pun waktu itu gue maju mundur juga, beli nggak ya. Akhirnya udah beli, sambil nanti ngumpul duit lagi, beli action cam lagi nanti lah. Insya Allah beli G2 4K masih oke lah untuk tahun ini, sampai beberapa tahun ke depan. Jadi ya itu aja sih kelebihan dan kekurangan dari Gcam Basic ini. Kalau misalnya ada yang bertanya apakah action cam ini masih layak untuk dibeli di tahun 2025, karena sekarang udah November guys, November tahun 2025, November 2024, udah gak lama lagi mau masuk 2025. Makanya kalian bisa baca dari judul di video ini nanti ya, sama di thumbnailnya juga, kelebihan sama konsekuensinya atau kekurangannya kalau kalian pakai action cam jadul, yang bahkan ini rilisnya kalau nggak salah sekitar tahun 2015 ya, berarti udah mau 10 tahun nih kamera. Secara umurnya udah tua banget, tapi masih banyak yang nyari loh ini. Oh ya, satu lagi lupa, nggak ada electronic image stabilization-nya, nggak ada penstabil gambar. Baru gue inget, aduh, kalau kalian lihat ini goyang-goyang banget ya, nggak ada IIS-nya sama sekali. Kalau kalian mau lihat first impression-nya, klik aja di pojok kanan atas. Waktu itu gue lagi ada di acara Sultan Expo. Begitu baru datang, kameranya langsung dites, rekam siang, sore, sampai malam pakai kamera itu yang gue pakai sekarang. Nggak ada penstabil gambarnya guys, kecuali kalau kalian pakai G2 4K, itu baru ada penstabil gambarnya. Atau kalau kalian punya budget lebih, beli aja tuh GoPro 7 ke atas ya, atau dari kompetitornya. Kalaupun gue punya uang lebih, pasti gue bakalan beli
Insta360 Ace Pro atau DJI Osmo Action 4 atau DJI Osmo Action 5. Itu kompetitornya GoPro dari dua merek itu yang sekarang kemampuan low lightnya gokil. Gokil tuh kemampuan low lightnya dengan fitur yang semakin banyak dan harganya juga yang bahkan lebih murah daripada GoPro. Murah dalam arti kalau misalnya kita beli DJI Osmo Action 4 yang paket versi Adventure Combo, itu bahkan malah lebih murah daripada GoPro Hero terbaru. Di DJI Osmo Action 4 bisa dapat 3 baterai. 3 baterai disimpan di dalam charging case-nya. Dapat charging case juga, bro. Gokil. Gua aja naksir tuh kamera dari itu action cam bahkan dari zamannya masih DJI Osmo Action 3 ya, Osmo Action 3. Gila, low lightnya bisa disetting lebih banyak lagi. Settingannya bisa setting shutter speed, auto white balance, segala macam. Kebayang itu masih di Osmo Action 3 itu udah secanggih itu. Belum lagi muncul Insta360 Ace Pro. Pokoknya benar-benar perang action cam dengan kemampuan low light terbaik. Jadi berterima kasih lah sama maksudnya gua yang mau berterima kasih sama channel YouTube kayak Estek Media yang udah nge-review to action cam yang gua sebutin tadi. Wah, gokil. Sama beberapa channel YouTube lainnya sih biasa kalau gua lihat review action cam, termasuk cam ini juga lihatnya dari YouTube semua sih kebanyakan untuk reviewnya. Jadi kesimpulannya, apakah kamera ini masih recommended? Dari gua sih iya. Kalau untuk bisa dibilang bukan untuk lucu-lucuan ya, untuk pemula. Kalian begitu ada uang di bawah 1 juta, budget di bawah 1 juta, langsung beli aja. Tapi hati-hati aja sih belinya di online shop begitu, takut dapat minus. Ya gua pakai sekarang masih normal, cuma tombol shutternya aja yang mendem. Jadi sekian dulu video yang mau video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Ciao.